warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Syafrika sebagai moderator. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang kecerdasan buatan. Anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama Triani Febrianti menjelaskan materi bab pertama. Kedua, Fitri Rahmadani akan menjelaskan pada bab 2. Yang ketiga, Oktavina Syafrika akan menjelaskan materi pada bab 3. Baiklah, materi pada bab 1 akan dijelaskan oleh Triani Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Febrianti akan menjelaskan bab 1 kecerdasan buatan, yang mana materinya tentang sejarah kecerdasan buatan, pengertian kecerdasan buatan, cakupan bidang ilmu AI, dan aplikasi kecerdasan buatan. Materi yang pertama adalah sejarah kecerdasan buatan. Di awal abad ke-20, seorang penemu Spanyol, Torres y Quevedo, membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Perkembangan secara sistematis kemudian dimulai setelah ditemukannya komputer digital. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950, dan kelompokan riset pertama dibentuk pada tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Allen Newell dan Herbert Simon. Namun, bidang kecerdasan buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri di Konferensi Dartmouth tahun 1956, di mana 10 peneliti muda memimpikan mempergunakan komputer untuk memodelkan bagaimana cara berpikir manusia. Hipotesis mereka adalah mekanisme berpikir manusia dapat secara tepat dimodelkan dan disimulasikan pada komputer digital, dan ini yang menjadi landasan dasar dari kecerdasan buatan. Materi yang kedua adalah pengertian kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan terbagi lagi menurut para ahli seperti Simon pada tahun 1987, yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang cerdas. Menurut Rich dan Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini yang dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Dan yang terakhir, Turing pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu perilaku sebuah mesin yang jika dikerjakan oleh manusia akan disebut dengan cerdas. Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam hal ini. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Yang kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia memahami penalaran komputer. Dan yang terakhir, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Dari kamus, arti kecerdasan adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami. Perilaku cerdas dapat ditandai dengan yang pertama, belajar atau mengerti dari pengalaman. Yang kedua, memecahkan hal yang bersifat mendua. Yang ketiga, merespons situasi baru dengan cepat. Yang keempat, menggunakan alasan untuk memecahkan problem secara efektif. Yang kelima, berurusan dengan situasi yang membingungkan. Yang keenam, memahami dengan cara biasa atau rasional. Yang ketujuh, menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah mengenali elemen penting pada suatu situasi. Menurut Whiston dan Prendergast pada tahun 1984, tujuan dari kecerdasan buatan adalah 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apakah kecerdasan atau intelligence itu. Yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna.
Konsep kecerdasan buatan yang pertama, Turing Test atau metode penguji kecerdasan. Proses uji ini melibatkan seorang penanya, yaitu manusia dan dua objek yang ditanya. Yang kedua, pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang problem secara efektif yang memadu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Yang keempat, inferensi atau penarikan kesimpulan. AI mencoba membuat mesin yang memiliki kemampuan berpikir. Yang kelima, mempertimbangkan atau reasoning, termasuk di dalamnya proses atau inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan yang menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Yang keenam, pencocokan pola atau pattern matching, berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Adapun tujuan dari kecerdasan buatan, yang pertama adalah tujuan utama dari kecerdasan buatan adalah membuat komputer agar lebih berguna dan mengerti prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk menjadi cerdas. Prinsip-prinsip tersebut, penggunaan struktur data di dalam representasi ilmu pengetahuan, algoritma yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, bahasa beserta teknik pemrograman yang digunakan dalam implementasinya. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan buatan, dan yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Materi yang ketiga adalah cakupan bidang ilmu AI. Yang pertama, pencarian. Program AI seringkali harus mengevaluasi kemungkinan yang jumlahnya banyak sekali. Misalnya, kemungkinan langkah dalam permainan catur atau penyimpulan dari program untuk membuktikan suatu teori. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola dibagi lagi menjadi dua, yaitu representasi, yakni bagaimana merepresentasikan atau menuliskan fakta-fakta yang ada ke dalam simbol-simbol atau bahasa logika matematis. Yang kedua, inferensi, yaitu pengetahuan atau penalaran yang masuk akal. Yang ketiga adalah belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman sendiri terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan, yaitu program perencana bermula dari fakta umum, fakta tentang situasi khusus, dan suatu pernyataan tentang tujuan. Yang kedua, epistemologi, yakni studi tentang sumber, sifat, dan keterbatasan pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ontologi, yaitu tentang ilmu keberadaan dan realitas. Yang keempat, heuristik, yaitu suatu cara atau teknik untuk mencoba menemukan suatu benda atau ide. Materi yang terakhir adalah aplikasi kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan meliputi berbagai bidang seperti yang ditunjukkan pada bagian akar pohon AI, antara lain bahasa atau linguistik, psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu komputer, dan ilmu manajemen. Sedangkan sistem cerdas yang banyak dikembangkan saat ini adalah yang pertama, sistem pakar, yaitu program konsultasi yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar merupakan aplikasi AI yang paling banyak. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami, yang memberikan kemampuan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri atau bahasa manusia, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cara percakapan alih-alih menggunakan perintah yang biasa digunakan dalam bahasa komputer. Bidang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemahaman bahasa alami yang mempelajari metode yang memungkinkan komputer mengerti perintah yang diberikan dalam bahasa manusia, dan pembangkitan bahasa alami atau sintesa suara yang membuat komputer dapat membangkitkan bahasa manusia sehingga manusia dapat memahami komputer dengan mudah. Yang ketiga, pemahaman ucapan atau suara. Pemahaman ucapan atau suara adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan
Proses ini mengizinkan seorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Istilah pengenalan suara mengandung arti bahwa tujuan utamanya adalah mengenali kata yang diucapkan tanpa harus tahu artinya, di mana bagian itu merupakan tugas pemahaman suara. Secara umum, prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh. Yang ketiga adalah pemahaman ucapan atau suara. Pemahaman ucapan atau suara adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Istilah pengenalan suara mengandung arti bahwa tujuan utamanya adalah mengenali kata yang diucapkan tanpa harus tahu artinya, di mana bagian itu merupakan tugas pemahaman suara. Secara umum, prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan, serta sistem pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Sebuah robot, yaitu perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual, tidak semuanya merupakan bagian dari AI. Robot yang hanya melakukan aksi yang telah diprogramkan dikatakan sebagai robot bodoh yang tidak lebih pintar dari lift. Robot yang cerdas biasanya mempunyai kerangka sensor seperti kamera yang mengumpulkan informasi mengenai operasi dan lingkungannya. Kemudian bagian AI robot tersebut menerjemahkan informasi dan merespons serta beradaptasi jika terjadi perubahan lingkungan. Yang kelima, komputer visi merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari komputer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pemandangan. Komputer visi banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri. Yang keenam, intelligent tutoring atau intelligent computer aided instruction. Intelligent tutoring atau intelligent computer aided instruction adalah komputer yang mengajari manusia. Belajar melalui komputer sudah lama digunakan, namun dengan menambah aspek kecerdasan di dalamnya dapat tercipta komputer guru yang dapat mengatur teknik pengajarannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid secara individual. Sistem ini juga mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan belajar. Dan yang terakhir adalah mesin belajar, yang berhubungan dengan sekumpulan metode untuk mencoba mengajari atau melatih komputer untuk memecahkan masalah atau mendukung usaha pemecahan masalah dengan menganalisa kasus yang telah terjadi. Dua metode mesin belajar yang paling populer adalah komputasi netral dan logika samar. Aplikasi lain dari AI, misalnya untuk merangkum berita, pemrograman komputer secara otomatis atau menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, serta aplikasi dalam permainan. Bab kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putri Ramadhani. Maaf jika ada kesalahan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi yang dari sebelumnya, yaitu bab 2, masalah dan ruang masalah. A. Masalah dan metode pemecahan masalah. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Secara umum, untuk membangun suatu sistem yang mampu menyelesaikan masalah, perlu dipertimbangkan 5 hal. 1. Mendefinisikan masalah dengan tepat. 2. Pendefinisian ini mencakup spesifik yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. 3. Menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. 4. Mereferensikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. Memiliki teknik penyelesaian masalah yang terbaik. B. Mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan. Misalkan permasalahan yang dihadapi adalah permainan catur, maka harus ditentukan posisi awal pada papan catur, aturan-aturan untuk melakukan gerakan, dan tujuan. C. Representasi ruang masalah. Ada beberapa cara untuk merepresentasikan ruang keadaan, antara lain graf keadaan. Graf terdiri dari not-not yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menunjukkan operator. 2. Pohon pelacakan atau pencarian. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Not yang ditentukan pada novel O disebut akar. 3. Pohon N atau OR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Syafrika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan materi di bab 3 tentang metode pelacakan atau pencarian. Capaian pembelajaran mata kuliah dan materi akan saya jelaskan yaitu tentang VVS, DVS, perbedaan antara teknik VVS dan DVS, kasus dengan teknik VVS dan DVS, teknik generate and test, teknik hill climbing atau simple hill climbing, dan steepest ascent hill climbing, teknik best first search, kasus dengan teknik generate and test hill climbing dan best first search. Yang pertama itu BFS atau Bridge First Search, adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara perioder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada arah dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada arah D+1. Cara kerja algoritma BVS, yaitu dalam algoritma BVS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam satu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengan yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantrian. Nomor 2, DVS atau Deep First Search. DVS adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama atau simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan seterus melakukan simpul anak pertama dari simpul anak pertama, level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Cara kerja algoritma DVS yaitu melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. 3. Perbedaan antara teknik BVS dan DVS. Nah, pada tabel ini menjelaskan perbedaannya, yaitu pada perbandingan dasarnya BVS algoritma berbasis vertex, sedangkan DVS yaitu algoritma berbasis tepi. Yang kedua itu struktur data digunakan untuk menyimpan nodes. BVS yaitu antri, DVS berupa tumpukan. Yang ketiga itu konsumsi memori. BVS lebar, DVS tidak efisien, DVS efisien. Struktur pohon yang dibangun, BVS lebar dan pendek, DVS sempit dan panjang. Yang selanjutnya itu pelintas mode. BVS vertex yang belum dikunjungi tertua dieksplorasi pada awalnya. DVS vertex di sepanjang tepi dieksplorasi di awal.
Selanjutnya itu optimalitas. BVS optimal untuk menemukan jarak terdekat, bukan biaya. Sedangkan BVS tidak maksimal. Selanjutnya itu berdasarkan aplikasi. BVS memeriksa grafik bipartit komponen yang terhubung dan jalur terpendek yang ada di dalam grafik. DVS memeriksa grafik terhubung dua sisi, grafik terhubung kuat, grafik asiklik, dan urutan topologi. Nomor 4, contoh kasus teknik BVS dan DVS. Yang pertama itu contoh kasus BVS atau Bridge First Search. Gambarnya seperti gambar PPT saya. Pengesannya itu gambar A BVS atau 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Gambar B pengesannya itu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Gambar C penyelesaiannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua itu DVS atau Deep First Search. Contoh pohon biner Deep First Search seperti layar PowerPoint saya ini. Maka urutan penelusurannya adalah A ke B, ke D, ke H, ke E, ke I, ke C, ke F, ke G, ke J, ke K, dan ke L. Maka cara penyelesaiannya adalah pertama, masukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push, ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Selanjutnya, hapus sisi stack teratas dengan prosedur pop. Periksa apakah simpul pohon yang simpan tadi memiliki anak simpul. Selanjutnya, jika ya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stack. Jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak, kembali ke langkah kedua. Jadi, gambar pohon biner di atas urutan langkah kondisi stacknya setiap iterasi adalah seperti gambar layar ini. Contohnya itu menggunakan prioritas untuk masukkan anak simpul dari sebelah kanan terlebih dahulu ke dalam stack. Sehingga pada iterasi 2, elemen A dihapus lalu memasukkannya anak simpul C dulu, baru B ke dalam stack. Setelah itu bisa lihat stack teratas dan diwarna biru. Pada tiap iterasi memiliki urutan A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L. Pada iterasi ke-13 itu kondisi stack sudah kosong karena ketika simpul C dibangkitkan tidak ada simpul yang dimasukkan ke stack. 5. Teknik Generate and Test, yaitu teknik yang paling mudah dibandingkan teknik search yang lain, namun relatif lebih lama dalam mendapatkan solusi. Algoritma Generate and Test yaitu pertama, bentuk solusi yang mungkin. Untuk beberapa masalah, ini berarti membentuk poin terpisah dari area permasalahan. Pada masalah lain, ini berarti membentuk jalur dari stata awal. Yang kedua, lakukan tes untuk melakukan apakah poin yang ditemui adalah solusi dengan membandingkan poin yang dipilih atau poin terakhir dari jalur yang dipilih dengan kumpulan stata tujuan. 3. Jika solusi sudah ditemukan, quit. Jika belum, kembali ke langkah 1. Yang keenam yaitu teknik hill climbing atau simple hill climbing dan step action in hill climbing. Teknik hill climbing adalah pengembangan dari teknik Generate and Test dengan penambahan adanya umpan balik dari prosedur tes yang sudah digunakan untuk membantu pemilih arah mana yang harus ditelusuri pada setiap area search. Algoritma Simple Hill Climbing Search merupakan metode menentukan node-node yang telah diberikan jarak antara node dengan membandingkan node yang telah ada berdasarkan pemilihan jarak terdekat dari posisi sekarang. Pada aplikasi pencarian lokasi terdekat sekolah menengah atas, Muhammad metode Hill Climbing Search mendapatkan hasil pencarian jarak terdekat. Stipis Essence Hill Climbing melakukan pencarian berdasarkan nilai heuristik terbaik. Tahap ini menggunakan operator tidak menentukan penemuan solusi. Stipis Essence Hill Climbing merupakan metode algoritma yang banyak digunakan
untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai fungsi optimasi yang ada. Secara harafiah, steepest berarti paling tinggi, sedangkan ascent berarti kenaikan. Dengan demikian, steepest ascent berarti kenaikan paling tinggi. Jadi, prinsip dasar metode ini adalah mencari kenaikan paling tinggi keadaan sekitar untuk mencapai nilai yang paling optimal. Nomor 7, teknik Base-Pair Search. Teknik Base-Pair Search adalah teknik search yang menggabungkan kebaikan yang ada dari Deep-Pair Search dan Breadth-Pair Search. Tujuan menggabungkan dua teknik search ini adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang sedang ditelusuri. Untuk mendapatkan jalur yang menjanjikan adalah dengan memberikan skala prioritas pada setiap data saat dihasilkan dengan fungsi heuristik. Algoritma Base-Pair Search yaitu pertama, mulai dengan open, hanya berisi initial states. 2. Sampai goal ditemukan atau tidak ada lagi simpul yang tersisa dalam open. Dilakukan A. Pilih simpul terbaik dalam open. B. Telusuri suksesornya. C. Untuk siap suksesor dilakukan. Jika belum pernah ditelusuri sebelumnya, evaluasi simpul ini tambahkan ke dalam open dan catat perennya. Selanjutnya, jika sudah pernah ditelusuri, ganti perennya jika jalur baru lebih baik dari sebelumnya. Ini contoh kasus teknik generate and test. 2. Contoh kasus hill climbing. Pencarian simpel hill climbing dimulai dari anak kiri. Apabila nilai heuristik anak kiri lebih baik, maka dibuka untuk pencarian selanjutnya. Jika tidak, maka akan dilihat tetangga dari anak kiri tersebut, dan seterusnya. Level 1, ABC sama dengan 10, besar BACD sama dengan 9. Buka not BACD tanpa harus mencek node yang selevel dengan BACD. 2. Level 2, not ABCD dilewati. BACD sama dengan 9. CABD 9, periksa not tetangga CABD. BACD 9, kecil DABC sama dengan 10, periksa not tetangga DABC. BACD 9, kecil BACD BCAD 10, periksa not tetangga BCAD. BACD 9, kecil BDAC 10, periksa not tetangga BDAC. BACD 9 besar dari BADC 6, buka not BADC. Level 3, BADC sama dengan 6, kecil dari ABDC 8, periksa tetangga ABDC. Selanjutnya, BADC 6, kecil dari DABC 8, periksa tetangga DABC. BADC 6, kecil dari CADB 8, periksa tetangga CADB. BADC 6, kecil dari BDAC 8, periksa tetangga BDAC. BADC 6, kecil dari BCDA 9, periksa tetangga BCDA. Selanjutnya, BADC 6, kecil BADC 9, dan selesai. Contoh kasus Base-Pair Search. Diketahui sebuah puzzle berukuran 3x3 yang berisi angka. Permasalahan adalah angka-angka dalam puzzle tersebut belum teratur. Nilai awal puzzle yaitu seperti gambar layar, dan goalnya seperti gambar layar ini. Nilai awalnya itu 1,2 blank, 4,5, 3, 7, 8, 6. Goalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan blank. Nilai heuristik Fn, Gn ditambah Hn. Gn adalah kedalaman dari pohon, sedangkan Hn yaitu jumlah angka yang masih salah posisi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi bab 3 ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.